setia Jack TV, bertemu lagi dalam program Made in Jambi Elok Nian. Nah, pada episode kali ini kita akan mengikuti kegiatan pada Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Indonesia, tentunya dengan tuan rumah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang hadir secara virtual, yang kami hormati Ketua Forum Rektor PTKN se-Indonesia, yang kami hormati Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, yang kami hormati Bapak Ibu para Rektor atau yang mewakili PTKN se-Indonesia, serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Seperti apa rangkaian kegiatannya? Ganti-ganti terus saksikan hingga akhir, jangan kemana-mana, tetap di Made in Jambi Elok Nian. Nah, ganti-ganti fokus group discussion atau FGD ini merupakan kegiatan lanjutan dari pertemuan forum penguatan integritas ekosistem perguruan tinggi bagi para pimpinan perguruan tinggi negeri yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi beberapa waktu lalu di Yogyakarta. Untuk forum Rektor PTKN ini sendiri berlangsung di Swiss Bell Jambi pada hari Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Sebagaimana halnya yang mengambil sains, kita berikan fikih dan ushul fiqh, akidah dan akhlak, tafsir dan hadis maudhu'i dan filsafat ilmu satu kesatuan. Dan ini jumlahnya namanya SKS. Dalam hal misalnya seorang mahasiswa sistem informasi menyatakan, wah saya perlu nih fikih dan ushul fiqh, dia bisa mengambil MPKM bekerjasama dengan fakultas lain, perguruan atau perguruan tinggi lain, dan kami sudah melakukan itu sekarang dengan berbagai pihak. Nah, ini kira-kira cara kerjanya. Terakhir sekali kami sampaikan, misalnya kedokteran akan mengambil ushul fiqh, mengambil fikih, mengambil akidah dan akhlak. Nah, kemudian ada beberapa contoh. Contoh yang pertama, satu saja contoh monitor ini, habis ini saya tutup. Misalnya waktu COVID datang kemarin, tiba-tiba yang tadinya kita wajib merapatkan shaf, datang COVID wajib dijarakkan. Kalau tidak dijarakkan ditangkap oleh Satgas. Nah, ketika itu wajib dijarak, itu kan harus ada penjelasan fikih dan ushul fiqh. Nah, dokter kami ini besok insya Allah bisa menjelaskan sendiri tanpa menunggu fatwa majelis ulama. Nah, itu kira-kira dia gali sendiri. Jadi tidak saja pada level aksiologis, tetapi juga pada level ketika dia menelitinya. Nah, itu yang keluar di buku pedoman yang modul yang sangat tebal, itu berat. Dan tapi itu kayak produk yang pertama Pak Dirjen. Nah, kira-kira gitulah cara kerjanya. Mudah-mudahan ada maknanya bagi kita semua, dan bagi teman yang ingin mendalami lebih jauh tentu kami bersedia menyediakan waktu untuk itu. Kami mendengar kalaupun ada kemudian ini pencabutan moratorium ini itu sekian tahun ke depan, nanti masih bersiap-siap kita. Saya kira terima kasih, mohon maaf Pak Dirjen, terima kasih pada teman-teman yang sudah bisa hadir di Jambi, dan mohon maaf saya apabila ada kekurangan sana sini. Yang saya lihat ini prestasi yang luar biasa kalau Fakultas Kedokteran bisa tembus. Mudah-mudahan nanti kita juga bisa mengikuti. Saya sudah dapat instruksi dari Pak Dirjen dan Gusmen akan melangkah ke arah itu. Juga apa yang diceritakan tadi itu, saya kira semua kita memang beda-beda Pak ya.
Kalau di Bandung atau di Jakarta nggak mungkin itu bisa buat tadi itu konservasi satwa. Ya tentu kita berinovasi sesuai dengan kearifan lokalnya masing-masing ya. Cuma memang kalau tadi yang stadion itu Pak Rektor, saya punya sampai sekarang belum selesai diskusi sama mahasiswa, karena mahasiswa dari 60 sekian prodi itu ingin dapat jadwal main sepak bola di stadion. Padahal tadinya kita mau bagi-bagi mahasiswa juga, dijual juga ke masyarakat supaya itu bisa dirawat. Ternyata angel ya, apa berat dengan mahasiswa ini semua prodi. Ini juga memang menjadi PR kita, karena di kita prodi himpunan jurusan itu programnya hampir sama dengan senat mahasiswanya dengan DEMA. Padahal kalau di luar yang namanya MJ itu fokus kepada ilmu kejurusan, jadi nggak bicara ada kesenian, ada apa. Kalau kita kan MJ ngadakan kegiatan sepak bola, ngadakan kegiatan apa, karaokean gitu, dan ini luar biasa. Kemudian teman-teman para pimpinan nih, ada rektor, ada ketua, atau ada yang mewakili baik dari Islam maupun dari agama lainnya, karena kita ini forum perguruan rektor perguruan tinggi keagamaan negeri. Jadi kita robah menjadi rektor karena kita melihat tetangga sebelah ya. Jadi di tetangga itu nggak ada forum pimpinan, yang ada forum rektor Indonesia yang isinya rektor negeri dan rektor swasta. Tapi di dalamnya ada akademi, ada sekolah tinggi, ada lembaga, segala macam. Ketika diindikan, pokoknya namanya forum rektor supaya punya apa. Kemudian majelis rektor juga sama, yaitu yang perguruan tinggi negeri semuanya menggunakan majelis rektor, sekalipun lagi-lagi ada sekolah tinggi, ada akademi, ada lembaga administrasi negara tetap. Nah, maka atas dasar itu kita tempo hari di mana itu kita bahas ya, di Jakarta ya, kita sepakati yang asalnya forum pimpinan perguruan tinggi keagamaan Islam, di samping menjadi forum pimpinan keagamaan negeri, dirubah menjadi forum rektor keagamaan negeri. Ganti-ganti, Focus Group Discussion atau FGD ini dibuka secara daring oleh Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Muhammad Ali Ramdhani, STPMT. Dalam sambutannya, ini Bapak Muhammad Ali mengapresiasi terlaksana kegiatan ini di Jambi, di mana dengan adanya FGD ini diharapkan menjadi semangat dalam bersama-sama memperbaiki perguruan tinggi dalam menata sehingga menjadi lebih baik, terutama dalam menjawab dan menyikapi 12 rekomendasi dari KPK. Dan juga tentunya Bapak Muhammad Ali memberikan apresiasi di mana di penghujung tahun ini terdapat banyaknya prestasi yang didapat PTKN Indonesia, khususnya UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang boga satu, pemilihan pimpinan rektor atau ketua. Ini bukan wilayah kita ya. Ini bukan wilayah kita. Kalau menurut saya kita nggak perlu bicara ini. Tentu ini kewenangan zona kementerian. Nah, yang kita ini penerimaan mahasiswa baru. Tadi Pak Dirjen sudah memberikan arahan. Saya kira kalau di kita penerimaan mahasiswa baru relatif tidak terlalu mengkhawatirkan. Cuma memang yang menjadi persoalan Bapak Ibu sekalian, kriteria gratifikasi
tempo hari ketika rapat koordinasi pengawasan, Bapak Ibu kan mendengar juga cerita dari Pak Pahala Nababan yang deputi penindakan, bahwa yang dikatakan gratifikasi itu ya barang kata kasarnya mahasiswa lulus bimbingan ngasih apa itu gratifikasi, coba luar biasa. Bahkan kan dari Kamil mana itu bertanya ya, ketika dia ngejabat kemudian ada karyawannya kasih sayur gitu. Kemudian itu masuk gratifikasi. Ini kan luar biasa. Profesor Dr. Haji Suaidi MA PhD selaku Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi mengatakan bahwa kegiatan ini untuk membahas poin-poin yang dapat disepakati untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai himbauan KPK, sehingga tercipta kampus yang berintegritas, jauh dari korupsi, manipulasi dalam layanan apapun. Makanya ya kalau buat saya sekarang intinya kita buat aja ketua apa istilahnya itu ya, satgas gratifikasi. Jadi kalau ada yang ngasih nanti mahasiswa syukuran apa itu batik, ya serahkan aja ke satgas itu biar dilaporkan. Kalau ada mahasiswa lulus ngasih telur asin ya sama, pokoknya intinya karena kan Pak siapa itu Laude ngasih ilustrasinya ketika beliau di luar negeri dengan profesornya foto ketika acara, fotonya dicuci dicetak, kemudian hasil cuci cetaknya serahkan ke profesornya tanya berapa itu biayanya, oke ini Pak saya ngasih saja, kata tuh nggak bisa, maka dibayarlah, tapi bayarannya bisa, maka dikembalikan sama siapa? Pak Laude. Nah ketika tanya apa? Itu gratifikasi. Itu yang jadikan rujukannya kelihatannya. Maka kita juga sadar ini PR buat kita semua. Padahal kita kayaknya itu kan menjadi tradisi. Apalagi kalau kita berani kayaknya memang harus ada rekomendasi juga bahwa gratifikasi itu ada batasannya lah. Masa telur asin juga sayur masuk gratifikasi ya, padahal kan tradisi. Tapi ini siapa yang berani? Tentu ini harus orang yang punya kapasitas. Terlepas dari itu semua Bapak sekalian, yang paling penting sekarang kita ambil wilayah mungkin yang ketiga ini, pembelajaran. Nah, kalau saya melihat pembelajaran, kalau lihat tetangga kita sebelah itu membuat edaran larangan nyontek dengan sekaligus sanksi yang diberikan oleh perguruan tinggi itu. Nah nanti saya tunggu komentar-komentar dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya penelitian. Saya kira kalau penelitian juga kita nggak terlalu kalaupun ada tadi itu soal ini, saya kira itu hanya kasus-kasus saja. Umumnya kita sudah relatif bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian publikasi, saya kira juga nggak terlalu ini di kita. Kemudian pengelolaan SDM, nah kalau ini memang, tapi ini juga kayaknya, kalau saya begini Pak, intinya dari 12, yang penting saat ini ada langkah kita yang kita sepakati dari forum rektor kita ini, perguruan tinggi keagamaan. Nah misalnya tadi, yang pertama, semua rektor PTKN akan mengeluarkan edaran terkait dengan nyontek, karena kata mereka juga bahwa nyontek itu kan cikal bakal korupsi, tapi harus jelas sanksinya. Tapi nanti silahkan kita diskusikan. Nah ini Bapak sekalian yang 12, silahkan dibaca karena agak kurang jelas saya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini ada hasil dari Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan gugatan 6 mahasiswa UIN Jogja. Kemudian dari hasil gugatannya
sekarang ini Rektor UIN Jogja diminta untuk memberikan dokumen kepada Senat Mahasiswa. Satu, salinan rencana kerja dan anggaran UIN Sunan Kalijaga tahun 2021. Kemudian salinan laporan keuangan UIN Sunan Kalijaga tahun 2020. Yang ketiga, salinan realisasi laporan pertanggungjawaban keuangan kegiatan pengenalan budaya akademik dan kemahasiswaan 2019-2020 lengkap dengan data pendukungnya. Nah, kenapa ini saya ceritakan? Sebab dugaan saya ini akan ngefek ini. Pasti. Sebab di situ bahasanya juga kan agak ini juga Pak. Judulnya itu KIP RI kabulkan gugatan tema UIN Sunan Kalijaga. Kuasa hukumnya mengatakan kemenangan bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Ini tentu kita nanti minta petunjuk dari Pak Dirjen ini, bakal ini kalau tidak ada ikhtiar untuk ya merekam. Tentu ini akan ngefek ke semuanya. Sebab kalau sudah satu SEMA berhasil pasti nanti akan ikut. Apalagi ada rujukan di Jogja melalui proses KIP. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kayaknya kita juga memang semua kampus sudah mulai itu bikin PPID itu sudah punya pekalongan. Profesor Dr. Haji Suaidi MA PhD selaku Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi mengatakan bahwa kegiatan ini untuk membahas poin-poin yang dapat disepakati untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai himbauan KPK. Profesor Dr. Haji Suaidi MA PhD selaku Rektor UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi mengatakan bahwa kegiatan ini untuk membahas poin-poin yang dapat disepakati kemudian ditindaklanjuti sesuai himbauan KPK sehingga tercipta kampus yang berintegritas, jauh dari korupsi, manipulasi dalam layanan apapun. Kanti-kanti, tidak terasa kita sudah sampai di akhir episode ini. Kanti-kanti jangan khawatir, kita akan bertemu di minggu depan setiap hari Selasa pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terus saksikan Made in Jambi hanya di JEK TV, inspirasi kita. Pada malam hari ini, mungkin Sultan Toha Saifuddin Jambi bertempat di Swiss Bell Hotel ini melaksanakan menjadi tuan rumah Forum Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Republik Indonesia. Satu hal yang dibahas adalah tindak lanjut dari hasil pertemuan di Yogyakarta tentang komitmen Perguruan Tinggi Keagamaan untuk mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya gratifikasi dengan segala bentuknya. Dan pada malam hari ini kami para rektor dengan dihadiri oleh Ketua Forum Rektor Bapak Profesor Dr. Hadi Mahmud dari Bandung membahas poin-poin yang dapat disepakati untuk kemudian menindaklanjuti himbauan dari KPK sehingga di kampus tercipta kampus yang berintegritas, ya, terjauh dari korupsi, manipulasi, dan dalam layanan apapun. Nah, itu yang dilaksanakan pada malam hari ini. Tadi acara dibuka oleh Bapak Dirjen juga memesankan sejumlah hal berkaitan dengan itu. Dan karena itu kami sebagai tuan rumah pelaksanaan forum Rektor se-Indonesia ini mengucapkan terima kasih kepada Forum Rektor yang sudah melakukan kegiatan ini di Jambi, dan ini besar maknanya bagi kami dan rangka mendukung tindak lanjut dari apa yang diceritakan oleh KPK berkaitan dengan kampus yang bersih dari korupsi dengan segala bentuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take me home. I'm playing this.